Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start the lesson, I would like to ask the leader of this class. Who is the leader of this class? Siapa ketua kelasnya? Ilyas ya. Oke, Ilyas, please lead your friends to pray first. Untuk berdoa dulu. Silakan dipimpin. Attention please. Great teacher. Good morning, teacher. Good morning. Let's pray. Finish. Okay. Good morning, students. How are you today? Alhamdulillah, ya. All of you are fine today, and I hope that you are ready to study today, ya. But before we start to study, I would like to check your attendance first. Ibu mau cek kehadiran kalian dulu, ya. Siapa yang tidak hadir? Who is absent today? Galang. Where is Galang? Do you know where is Galang? Is he sick? Apakah Galang sakit? No. No, so you don't know ya where he is. Tidak tahu kemana. Berarti Alfa ya. Oke. Selain Galang, any more students? No. Oke ya. Oke. Dulu. Okay, so I would like to check whether you are ready or not to study today. Sebelum ibu mau mulai pembelajaran, ibu mau cek dulu, ya. Sudah dikeluarkan alat tulisnya? Sudah. Where is your pen? Raise your hand. Mana penanya? Coba. Okay, very good. Where is your book? Mana bukunya? Coba angkat. Okay, very good. Ya, berarti kalian sudah siap belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, I would like to give you ice breaking ya, supaya kalian lebih bersemangat. Oke? Nah, now please stand up. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ya. Oke. So if I say good morning, kalau ibu bilang good morning, you clap once. Kalian tepuk satu kali. Oke, remember? Ya. If I say good afternoon, so you clap twice. Kalian tepuk 2 kali. If I say good evening, ya, you clap 3 times. Kamu menepuk 3 kali. Paham? You got it? But if I say good night, so you just like this, without sound. Okay? Ya. Nah, listen. Are you ready? Sudah siap? Are you ready? Ready, oke ya. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Good night. Good afternoon. Good evening. Good morning. Good morning. Good evening. Good evening berapa kali? 3 kali ya. Siapa yang lupa berarti masih ngantuk. Ulang ya. Coba once more, 1 kali lagi ya. Good evening. Good morning. Good night. Good night apa good night? No sound karena sudah malam. Good night. Ya, oke? Ulang once more. Good morning. Good evening. Good night. Good night. Good morning. Good evening. Iya, Ilyas bingung ya, masih menghafal ya kak. Ini good morning, good night ya berapa kali ya kan? Oke ya. So give applause for us ya. Oke, now you can sit down. Oke, ya silakan duduk. So what we are going to learn today? Kira-kira apa yang mau kita pelajari hari ini? Last week kita belajar, we talk about report text. Kita sudah belajar tentang report text atau teks laporan. So today we are going to learn about recount text. Kita akan belajar hari ini tentang recount text. Ada yang tahu sebelumnya what is recount text? Tidak ada yang tahu? No one? Oke ya. Sekarang now I would like to
Okay. I'm sorry because this picture is not clear enough for you to see. Ibu minta maaf karena gambar ini tidak terlalu jelas. But I hope you can understand ya what is it. Ibu harap kalian bisa memahami kira-kira ini gambar apa ya. Karena kualitas gambarnya memang tidak begitu bagus, but it's okay ya. First of all, I would like to show you this one. Okay. What is it? Rima, you know this picture? Okay, what is it? Ini gambar apa? Rima senyum-senyum. Ya, I think Rima remember something. Rima tuh kayaknya sedang mengingat sesuatu kalau ibu nunjukin ini. Ya, what about you, Faisal? Do you know what is it? Nggak tahu? Kurang jelas? Hah? Can you read the text? Bisa membaca teks yang ada di gambar tersebut? Bisa. Apa bacanya? Waterfront City. Ya. Kira-kira ada yang tahu nggak ini apa? Akbar tahu nggak? Nggak tahu. Do you know? No. It's a place. Ini adalah suatu tempat in Kuala Tungkal. Ini adalah suatu tempat di Kuala Tungkal. I guess all of you have ever gone to this place. Ibu yakin kalian ini pasti sudah pernah kesini ya kan? Siapa? Belum? Citra belum? Oh, Rima sudah. Oke. Faisal? Belum pernah dia? Pernah ya. Dia kamu pernah kesini kapan dia? When? Waktu SD. Oh, it's quite a long time ya. Oke. Kira-kira di sini ngapain dia kamu kesini? What did you do here? Sungai. Melihat sungai. Kemudian modal. Siapa yang pernah kesini? Rima. Rima, kamu di sini ngapain, Rima? Jalan-jalan. Oke ya. Kemudian what did you see in this place? Apa yang kamu lihat di tempat ini? Hah? Senang? Apa yang kamu lihat di tempat ini? Kamu melihat apa saja? Danau, sungai. Kemudian Ilyas pernah kesini, Ilyas? Tidak pernah. Oke, pernah? No. Oke ya. Nah, sekarang the second picture is this one. Oke, kita lihat gambar yang kedua. Ya. Is it clear enough? Cukup jelas ya, walaupun gambarnya tidak begitu jelas. I'm sorry ya. Tapi kira-kira bisa nampak lah ini gambar apa ya? Gambar apa, Akbar? Sampan. Ya. Terus gambar apa kira-kira, Faisal? Perahu ya. Kalau kita sebutnya biasanya kita nyebutnya dengan speedboat, ya enggak? Jadi dia seperti perahu yang punya mesin di sininya. Dia digerakkan oleh motor, bukan oleh dayung ya. Nah, ini namanya speedboat. Jadi di Waterfront City itu banyak sekali pemandangan seperti ini, ya enggak? Kalau yang pernah pergi ya. Kemudian the third picture. Okay, this one. Can you see? Bisa lihat ya. Oke, gambar apa Prama kira-kira? What do you see? Gambar apa? Gambar keramaian, crowd ya, keramaian. Kemudian what does the woman do? Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Akbar. Perempuan ini ngapain? Jalan-jalan menggunakan apa? Menggunakan beca, ya kan? Have you ever gone to Kuala Tungkal? Pernah pergi ke Kuala Tungkal? Pernah? Yang pernah? Sering nggak tengok beca? Sering ya kan? Nah, jadi beca itu adalah salah satu kendaraan yang terkenal di Kuala Tungkal, ya kan? Nah, biasanya orang kalau ke pasar bawaannya banyak, ya kan? They use this vehicle ya, because it is cheaper. Ini lebih murah daripada mungkin seperti like a taxi ya. Mungkin kalau di kota itu ada taksi ya kan. Nah, jadi ini lebih murah walaupun it's slower. Ini lebih lambat ya. Oke. Nah, jadi mungkin yang sudah pernah ke Waterfront City, kalian punya pengalaman, ya enggak? Kalian punya pengalaman, ya kan?
kalian ngapain aja di WFC, kemudian pergi ke sana pada saat kapan ya kan. Nah, itulah ya yang disebut dengan recount. Recount means menceritakan kembali pengalaman ya atau kejadian yang pernah kita alami ya. Oke, Ibu bagikan worksheetnya. Di sini ada materi tentang teks recount. Nanti kita akan bahas bersama. Kita akan pelajari bersama. Ya, sebelum kita masuk ke materinya lebih dalam, Ibu bagikan dulu. Oke, sekarang tidak masuk ya. Oke, nah sekarang kita lihat apa yang ada di worksheet ini ya. Nah, learning objectives, tujuan pembelajaran. Nah, kita lihat dulu setelah pembelajaran ini kita diharapkan bisa ngapain sih ya. First, ya, determine the main idea and specific information in a simple recount text. Jadi kalian diharapkan bisa menangkap informasi, menentukan ide pokok dari sebuah teks recount sederhana, ya. Kemudian the second one, identify the generic structures of a recount text. Mengidentifikasi ya struktur teks recount. And then the last one is analyze the language feature used in the recount text. Menganalisa fitur kebahasaan yang dipakai di dalam teks recount. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materials. Kita masuk ke dalam materinya. What is recount text? Coba Ibu minta tolong mungkin si Faisal, can you help me to read definition of recount text? Bisa nggak Ibu minta tolong bacain recount text yang bagian definisinya? Ya, that's right. Dibaca coba. Salah nggak apa-apa ya. It doesn't matter, no problem, because we are in learning process. Kita lagi belajar. Kalau salah tidak masalah. Coba dibaca, Faisal. Yang kuat ya. Definition. The recount text is a Type of English text text that details a series of events or an experience that happen in the past. The main purpose is either to inform or to entertain the reader on what happen. Okay, thank you Faisal. Nah, sekarang kita lihat a recount text is a type of English text that retells a series of events. Series itu rangkaian kejadian, peristiwa, or an experience that happened in the past, atau pengalaman yang sudah lampau. Akbar, kenapa bingung saja? Pengalaman yang sudah lampau, oke ya. Nah, sekarang the second, yang kedua, text structure, ya, struktur teks. Coba Ibu minta tolong Ilyas baca. Salah tidak apa-apa, kita belajar ya. Tidak ada manusia yang sempurna, ya enggak? Nobody is perfect. Oke, cepat. Text structure. Typically consists of main parts of orientation, introduction that provides background information about the story. Oke, stop. Ya, thank you Ilyas. Sekarang kita lihat what is orientation. Jadi, ya, bagian yang pertama dari recount text itu apa? Orientation, atau bahasa Indonesianya adalah orientasi, ya. If you want to enter this school, kalau kalian mau masuk sekolah ini, at first pada awal-awalnya kalian disuruh ngapain? Ikut, kalau zaman dulu namanya MOS, ya enggak?
MOS, masa orientasi siswa, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi orientasi itu kenalan dulu, ya, kenalan dulu. Apa yang dikenalkan? Nah, apa yang dikenalkan? Apa yang diceritakan pertama-tama? Apa? Nama atau pelakunya, ya, boleh. Characters. Kemudian dia mengenalkan apa lagi kalau pertama-tama cerita? Umur? Ini kamu cerita pengalaman. Misalnya Ilyas menceritakan pengalaman dia jatuh dari sepeda motor. Biasanya pertama-tama Ilyas menceritakan apa dulu? Tempat. Very good. Ya, place. Kemudian what else? Kemarin aku pergi ke taman Simpang Sungai Keruk, kata si Ilyas, ya kan? Tempat dulu diceritakannya. Kemudian apa lagi? Aku pergi ke sana bersama Akbar. Nah, ada lagi tokohnya, ya enggak? Characters. Kemudian next, apa lagi? Aku pergi dengan Akbar pada sore hari. Apa itu sore hari? Waktu, atau bahasa Inggrisnya time, ya. Nah, jadi ini tiga ini yang pertama ini pasti ada di orientation. Introduction of characters, place, and time. Ya. Nah, biasanya usually part of orientation ini ada di bagian pertama. Namanya perkenalan, ya enggak? Bagiannya pasti di awal-awal, ya. Now, see the second part, events. Coba dibaca dia. Events. Doing by of that recounts the series of events in the chronological or the order the in which they happen. Oke, thank you Dion. Just stop ya. Nah, kita lihat events adalah the main body. Body itu tubuh, badan utama, ya, badan utama dari sebuah teks. That recounts, yang menceritakan the series of events, ya, rangkaian kejadian, ya. Nah, jadi di sini dia chronologically. Chronologically itu maksudnya itu adalah secara urut, runtut, tidak terbolak-balik. Contoh tadi Ibu menjelaskan kepada si Ilyas, pengalaman Ilyas jatuh di sepeda motor, ya, di Simpang Sungai Keruk, ya kan? Nah, itu kan tidak terbolak-balik, masa ceritain jatuhnya dulu, ya kan? It's impossible, oke? Nah, pasti kita cerita dulu awal-awalnya. Mulai itu aku begini, terus begini, gitu ya. Jadi dia urut. Oke? Now, the last part, coba kita lihat di bagian yang halaman selanjutnya. Oke? Reorientation. Coba Prama read, dibaca. Reorientation. The optional provides comment or summary of the events. Oke, thank you Prama. Sekarang kita lihat di situ. Jadi reorientation ini adalah seperti kesimpulan, ya, kesimpulan terhadap cerita tersebut. Biasanya berisi kesan, impression, enggak? Pada saat jatuh, aku trauma, ya kan, kata si Ilyas kan? Aku merasa sedih dan aku berharap tidak akan jatuh lagi besok-besok misalnya, ya. Nah, itu adalah kesannya setelah dia mengalami pengalaman tersebut atau kejadian tersebut. Oke, misalnya Akbar cerita tentang pengalaman Akbar bertemu artis, ya kan? Nah, aku sangat senang, ya kan, ketemu Jungkook. Jungkook ya, apa Jungkook ya, kalau artis Korea, ya, kurang tahu. Nah,
ternyata jongkok sangat tampan misalnya ya, dan sangat ramah, ya kan? Nah itu namanya kesan atau pendapat pribadi dari si pencerita. Paham ya? Jadi coba Citra sebutkan 3 bagian dari konteks apa saja? Yang pertama, orient, yang di bold tadi loh, yang dicetak tebal tadi. Yang pertama adalah orientation. Kemudian yang kedua ada events. Yang ketiga reorientation. Jangan lupa nak ya. Nah, itu adalah struktur dari teks recount ya. Nah, sekarang kita masuk ke language features atau unsur kebahasaan. Jadi, dalam teks recount itu ada beberapa unsur kebahasaan yang dipakai ya. The first one ya, yang pertama adalah use simple past tense. Simple past tense ini adalah tenses atau bentuk kalimat yang menyatakan kejadian masa lalu ya. Nah, kemudian kita lihat pada penggunaan simple past tense kita menggunakan verbs past, yaitu contohnya ada went, saw, played, and visited, ya kan? Nah, masih banyak lagi contoh lain dari kata kerja bentuk lampau. Kemudian yang kedua, dalam cerita recount kita menggunakan use time connectors. What is time connectors? Time artinya waktu, connectors berasal dari kata connect. Kalau kalian mau wifi atau hotspot atau mau nyambung wifi sekolah ya kan, kalian bisa, ini kok nggak mau connect ya? Apa sih connect? Hubung, sambung ya. Jadi time connectors itu adalah kata hubung yang menghubungkan waktu ke waktu. Ya, misalnya di sini contoh ada first, pertama-tama. Pertama-tama itu berarti dia menceritakan awal kejadian. Kemudian then, selanjutnya ya. Kemudian ada next, selanjutnya juga. After that, setelah itu. Finally, akhirnya. Nah, itu adalah namanya time connectors ya, bisa dipahami ya. Nah, itu contoh-contoh time connectors. Kemudian selanjutnya, focus on personal participants. Fokus kepada partisipan khusus atau satu biasanya. Ya, contohnya di sini dia menggunakan kata I, saya, atau we, kita. Ya, jadi biasanya tokohnya itu satu itu. Ya. Kemudian next lanjut, use action verbs. Dia menggunakan kata kerja aksi. Contohnya berjalan, walk, kemudian run, berlari, kemudian eat, makan, dan lain sebagainya. Apa sih aksi itu? Apa dia aksi? Si Ilya sedang beraksi. Apa aksi itu? Perilaku. Apa kira-kira aksi bukan? Kelakuan. Nah, apa coba Rima? Yang dilakukan, ada kegiatannya, ya, itulah namanya kata kerja aksi atau action verb. Kemudian selanjutnya, use of adverbs of time and place, menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Contohnya keterangan waktu, last week, minggu lalu, last year, ya, tahun lalu, kemudian yesterday, kemarin, itu keterangan waktu. Kalau keterangan tempat contohnya at school, di sekolah, in the classroom, di dalam kelas, contohnya. Apalagi Rama, contoh keterangan tempat. Apa coba? Di sekolah, di kelas, di kantin, di mana lagi keterangan tempat contohnya? Di lapangan, di mana lagi dia? Di rumah, Ilyas. Di taman. Nah, itu adalah keterangan tempat. Kalau keterangan waktu contohnya, Ilyas,
kemudian yesterday, kemudian apa lagi? Tahun lalu, last year, kemudian coba pagi tadi, ya enggak? Nah, this morning, malam tadi, last night. Nah, itu adalah keterangan waktu, ya. Nah, jadi itu adalah fitur-fitur kebahasaan yang dipakai dalam teks recount. Oke? Now we are going to see the example. Sekarang kita akan melihat contoh dari teks recount itu. Oke? Nah, jadi di sini ada judulnya, the title ini judul ya, judul cerita. My last Sunday. Apa artinya kira-kira? My, saya. Berarti pengalaman saya. Last, yang lalu. Sunday, hari, lupa lu. Hari apa Sunday? Hari Sunday tak sekolah. Nah, itu apa tuh hari Sunday? Hari Minggu, ya. Udah kelas 9 lupa nama hari. Ya, diingat-ingat lagi. Jadi cerita tentang pengalaman saya di hari Minggu yang lalu. Ya, sekarang kita lihat orientation. Bagian awalnya dia nyeritain apa? Coba kita lihat. Last Sunday, my family and I went to the zoo. Minggu lalu, keluargaku dan aku pergi ke zoo, kebun binatang. Very good, ya. We were all very excited. Kami sangat senang, sangat tertarik, sangat bersemangat, ya. Because it was a beautiful sunny day. Apa? Karena harinya adalah beautiful, cerah, sunny, cerah ya. Kalau beautiful itu indah, ya kan? Nah, jadi hari yang cerah dan indah. Jadi dia menceritakan apa itu di situ? Menceritakan apa? Tempatnya di mana? Time-nya, waktunya di mana? Last Sunday. Kalau place-nya zoo. Kemudian karakternya atau tokohnya keluarga dan saya. Jangan keluarga saja, tapi saya juga. Kalau keluarga saya belum tentu saya ikut. Tapi kalau keluarga saya dan saya, berarti saya juga ikut. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke series of events-nya. Mana dia nih? Nah, ini dia. Oke. Events. Kita masuk ke paragraf selanjutnya. First, pertama-tama we saw the monkeys swinging from the trees. You know swinging? Monkey tahu? Swinging tahu? Tahu apa? Apa itu swinging? Bergelantungan atau berayun-ayun ya dari pohon. Nah, betul ya. Kemudian lanjut. Dan selanjutnya kejadian yang kedua, we watch the lions sleeping in their cage. Kami melihat lions. What is lions? What is lions? Singa ya. Sleeping. What is sleeping? Tidur di dalam kandang. After that, setelah itu, we had lunch near the elephants enclosure. Kami makan siang near, di dekat mana tebak? Dekat mana kira-kira? Ada elephant-elephantnya itu. Dekat mana? Kandang gajah, ya, dekat kandang gajah. Oke, ya. Kemudian yang terakhir finally. Nah, kalau udah ada kata-kata finally itu berarti biasanya sudah kejadian yang terakhir, ya. Finally, we bought some souvenirs at the gift shop before we went home. Dia yang terakhir dia beli apa? Souvenirs. What is souvenirs? Kalau jalan-jalan beli inilah untuk kenang-kenangan. Apa tuh souvenirs?
cindera mata ya. Nah, dia beli sebelum dia pulang. Nah, sekarang di orientationnya kita perhatikan apa yang ada di situ. We work hard, kami sangat lelah. Nah, jadi dia itu apa yang dirasakan? Diceritakan di paragraf yang terakhir. Kami sangat lelah, but very happy. Tetapi sangat senang. After our visit to the zoo, setelah kunjungan kami ke kebun binatang. It was a great day for our family. Ya, itu adalah hari yang sangat menyenangkan bagi kami ya. Nah, jadi dia menceritakan kesan atau perasaannya setelah berkunjung ke kebun binatang. Oke, sampai sini paham? Isi dari recount text kira-kira apa? Paham ya? Nah, paham. Oke. Nah, sekarang ya kita akan mendengarkan. We are going to listen audio recording. Nanti ada rekaman audio. Silahkan kalian dengarkan, listen carefully, dengarkan baik-baik. Kemudian kalian silahkan kerjakan activities 1, kerjakan yang pertama ya. What you are going to do is, apa yang kalian lakukan adalah mendengarkan and choose, dan memilih yang mana jawaban yang tepat. Ini di dalam brackets, ini di dalam kurung ibu sudah sediakan 2 options, 2 pilihan. Menurut kalian setelah kalian mendengarkan, kira-kira yang mana yang benar? Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa kita mulai? So are you ready? Are you ready? Are you ready? Ready. Kok lemesnya? Belum sarapan kan? Bluetooth dihidupkan, sedang mencari perekam. Koneksi Bluetooth berhasil. Oke, kita coba untuk listening activity-nya. Ya. Bismillah, semoga. Ya. Wait a second, tunggu sebentar. Oke, wait a second. Ibu atur dulu ininya. Koneksi Bluetooth berhasil. Oke ya, sudah siap? I will repeat twice. Itu akan mengulanginya 2 kali. Ya, so please be careful and listen carefully. Dengarkan baik-baik. WSC, Politoco, also known as Tishman or Inhale Steeple Rush Roulette. We went there in the late afternoon to enjoy the cool weather and watch the sunset. When we arrived, the place was already quite lively with many people strolling along the boardwalk. Ibu ulangi dulu. Last weekend, my family and I decided to visit Waterfront City, WSC, Politoco, also known as Tishman or Inhale Steeple Rush Roulette. We went there in the late afternoon to enjoy the cooler weather and watch the sunset. When we arrived, the place was already quite lively with many people strolling along the boardwalk. The atmosphere was calm and peaceful. My favorite part was walking along the long bridge that stretches over the Pangasinan River. From there, I could see fishing boats sailing by in the beautiful, shimmering water. The view was absolutely amazing. As the sun began to set, the sky turned into a spectacular mix of orange, pink, and purple. The sight was breathtaking, and I took many pictures to capture the moment. Later, we stopped at one of the small food stalls to grab some snacks. It was a perfect way to end the day, feeling relaxed and happy. I hope to go back and enjoy the view again soon.
Sudah dapat jawabannya kira-kira? Not yet? Sudah ada yang diisi? Sudah ada beberapa ya. Oke. Nah, silakan kalian cermati dulu. Ibu kasih waktu. Coba kalian cermati dulu. Kira-kira yang ditanyakan itu apa? Ya. A. When did the speaker go to WFC? Berarti yang ditanyakan adalah waktu. Ya, waktunya. Kemudian yang B. How was the atmosphere? Yang ditanyakan adalah apa? Lingkungannya, keadaannya, ya. Kemudian yang C, what did the speaker see? Ya, apa yang dilihat atau apa yang dilakukan sepanjang jembatan itu, ya. Kemudian yang D, what did the speaker do? Apa yang dilakukan oleh si pencerita, ya, pada saat sunset. Kemudian yang E, what did the speaker feel? Apa yang dirasakan oleh pencerita dengan pengalamannya pergi ke WFC. Kita ulang ya. Last weekend, my family and I decided to visit Waterfront City, WFC, Kuala Lumpur, also known as Tishan or in Kao Mustiko Rajulam. We went there in the late afternoon to enjoy the cooler weather and watch the sunset. When we arrived, the place was already quite lively with many people strolling along the boardwalk. The atmosphere was calm and peaceful. My favorite part was walking along the long bridge that stretches over the Pengamlan River. From there, I could see fishing boats sailing by in the beautiful, shimmering water. The view was absolutely amazing. As the sun began to set, the sky turned into a spectacular mix of orange, pink, and purple. The sight was breathtaking, and I took many pictures to capture the moment. Later, we stopped at one of the small food stalls to grab some snacks. It was a perfect way to end the day, feeling relaxed and happy. I hope to go back and enjoy the view again soon. Oke, ya. Sudah dapat semua jawabannya? Have you got it? Not yet? Ilyas dapat berapa? 3. What about you, Faisal? 1. Only 1. What about you? 5. Sudah semua? Oke. I will repeat once more. Ibu akan ulangi sekali lagi. Ya, silakan kalian dengarkan baik-baik. Ya. Last weekend, my family and I decided to visit Waterfront City, WFC, Kuala Lumpur, also known as Tishan or in Kao Mustiko Rajulam. We went there in the late afternoon to enjoy the cooler weather and watch the sunset. When we arrived, the place was already quite lively with many people strolling along the boardwalk. The atmosphere was calm and peaceful. My favorite part was walking along the long bridge that stretches over the Pengamlan River. From there, I could see fishing boats sailing by in the beautiful, shimmering water. The view was absolutely amazing. As the sun began to set, the sky turned into a spectacular mix of orange, pink, and purple. The sight was breathtaking, and I took many pictures to capture the moment. Later, we stopped at one of the small food stalls to grab some snacks. It was a perfect way to end the day, feeling relaxed and happy. I hope to go back and enjoy the view again soon. Okay, finish? Finish ya, because it's 3 times ya, sudah 3 kali. So I hope that you got all the points, all the information that we need ya to answer the questions. Okay. I want coba Prama, please read the question part A. Coba dibaca yang bagian A. Apa jawabanmu? Baca soalnya dulu, When did? Ya, yang A. 1A. Coba dibaca. 1A. When The WFC, oke. Jawabannya last weekend. Itu jawabannya. Ya, oke, last weekend. What do you think
Oke, true ya. Very good. Jadi, when did the speaker go to WFC? Jawabannya adalah last weekend. Tadi sudah sangat jelas sekali at the first time ya, pada waktu-waktu pertama. Ya enggak? Now, the second or part B. Coba si yang 5. Question part B. How was atmosphere WFC? Oke, jawabannya hot and crowded. Oke. Is it true, Faisal? Benar atau salah? Jawabannya Rima, hot and crowded. Benar atau salah? Benar. What about you, Akbar? Benar atau salah? Is it true? True. Do you think it's true? Benar ya? Oke, jawabannya benar adalah ya calm and peaceful. Tadi sudah jelas juga tadi ya, calm and peaceful dia bilang ya. Jadi jawabannya yang sebelah kanan, the right side. Oke, yang part C, bagian C, coba si Dion read the question first. Baca dulu pertanyaannya. What if The speaker see through the long bridge of WFC? Oke, jawabannya mana? Walking. Oke, very good. Jawabannya adalah walking along. Jadi si speaker tadi dia cerita ya, orang-orang itu banyak jalan-jalan, ya, berjalan-jalan di sepanjang jembatan. Oke, D. Coba si Citra, bagian D. The speaker, the sunset. Oke, jawabannya too many pictures. Kamu jawab yang kiri apa yang kanan? Yang too many pictures. Ya, oke. Is it true? Faisal, benar nggak jawabannya si Citra? True or false? Citra menjawab too many pictures. Benar atau salah? False. Menurutmu jawabannya yang benar adalah bought some souvenirs. Ya itu. What about you, Akbar? Kamu jawab apa? Yang ibu sebut dua-duanya. Yang mana? Oh, bought some souvenirs. Ya. Pak Ilyas? Yang took many pictures. Oke, jawaban yang benar adalah took many pictures. Ya. Tadi dia bilang to capture the moments, kata dia. Saya mengambil beberapa foto atau gambar untuk mengabadikan ke momen atau kenangan-kenangan, dia bilang ya. Kemudian yang I, coba yang E, ibu mau si Akbar. Ayo coba dibaca. What is the speaker Feel about her experience going to WFC. Oke, jawabanmu yang mana? yang Relax but bored atau relax and happy? Oke, very good ya. Jawaban yang benar adalah relax and happy. Oke. Who get all true? Siapa yang benar semua? Ilyas? Seriously? Jujur ya? Honest ya? Oke ya. Very good. Karena Ilyas benar semua, maka ibu kasih one candy ya. Oke, thank you Ilyas ya. You did a great job. Oke ya. Sekarang the next activity is ya. Aktivitas selanjutnya adalah coba I want you to do activity 2. Ya, kenapa? Dia? Any questions? Mana? Ini jawabannya adalah took many pictures.
Ibu bilang ini ada pilihannya, ada two options, ada dua pilihan, kamu pilih yang mana, yang kanan apa yang kiri, gitu ya. Ternyata Faisal tidak fokus ya, mengerjakannya tidak sesuai yang diperintahkan atau diinstruksikan. But it's okay Faisal ya. Next time I hope that you can be more focused ya, lebih fokus lagi. Oke, sekarang kita lihat activity 2. Ya, nah, read the following text and answer the question correctly. Silahkan kalian baca. Ini ada sebuah teks yang menceritakan tentang pengalaman seseorang dan silahkan kalian jawab bagian A sampai E. Ya, jadi ini berhubungan dengan generic structures, kemudian language features yang dipakai ya dalam recount text. Oke, tahu nggak yang bagian A ini menanyakan apa? Menanyakan generic structure-nya atau bagian teksnya. Ya, misalnya paragraf 1 itu dia bagian apa ya? Apakah dia bagian events? Apakah dia bagian orientations atau dia bagian reorientations? Gitu ya. Nanti tinggal ditulis saja. Kemudian yang B, lihat di sini. Silakan tulis 3 kalimat ya yang menyatakan simple past tense. Kamu tuh ambilnya dari teks, bukan kamu buat sendiri. Oke, ambil 3 kalimat dari teks tersebut yang menandakan bahwa dia menggunakan simple past tense. Oke, paham ya? Nah, kemudian yang C, bagian yang C, silakan kalian cari adverb of time-nya. Apa itu tadi adverb of time? Keterangan waktu yang dipakai di cerita itu, jadi bukan ngarang. Cerita itu yang kalian analisa. Paham ya? Kemudian bagian yang D, kalian cari 3 contoh action verbs. Apa tadi action verbs? Kata kerjaan, aksi yang menyatakan aksi atau kegiatan, kata kerja yang mana aja tulis. Oke, kemudian yang bagian terakhir write conjunctions of times atau connectives atau tadi kita bilangnya time connectors ya, yang first, kemudian apa tadi, then, next, finally itu ya, ada enggak di cerita itu? Jika ada, tulis ya. Jika ada silakan ditulis. Did you get it? Did you get my point? Understand or not? Paham ya? Yang perintah soalnya apa ya? Paham pada? Understand? Ya, nanti if you get any question just raise your hand ya. Kalau kira-kira mau tanya, angkat tangannya, baru nanti silakan bertanya. Kalau memang belum jelas, oke, silakan dikerjakan. Your time is, Ibu kasih waktunya, I think ya 20 minutes is enough ya, 20 menit cukup lah kayaknya. Oke, nanti jam 10.45 nanti boleh dikumpulkan, memberikan satu. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan tanya aja ya. Jangan diam-diam tidak paham ya. If you don't understand just ask me. Kalau nggak paham tanya aja. Oke, the first paragraph pertama dimulai dari kata last year, ya. Nah, itu last year itu paragraf pertama. Kemudian paragraf yang kedua itu dimulai dari kata I went. I'm sorry, Ibu nulisnya kurang menjorok sedikit ke dalam, jadi kurang nampak paragrafnya, ya. Nah, jadi yang paragraf kedua mulai dari I went. Kemudian paragraf yang terakhir dimulai dari I listen.
Oke, nah itu. Silakan dikerjakan. Paragraf pertama ya, Dan. Ini paragraf kedua. This is the last. Okay. Read carefully, ya. I think the passage is not quite long, nggak terlalu panjang, but not too short juga, tidak terlalu pendek. Kurang lebih sama lah ya ceritanya tentang pengalaman pergi ke suatu tempat, biasanya begitu. Cerita soal isi strukturnya ya, orientation. Kalau yang bagian A itu it's quite easy, sangat mudah sekali. Kenapa? Karena biasanya namanya cerita itu pasti dia dalam bentuk yang runtut, ya enggak? Nah itu ceritanya kan runtut, tidak terbolak-balik. Ininya saja, apa namanya, strukturnya saja, apakah paragraf 1 itu orientation, events, atau reorientation, itu saja, bukan ini yang kamu tulis. Ya, kamu tentukan, oh paragraf pertama ini orientation, atau events, atau reorientation, itu loh. Ya, cukup itu saja. Karena yang ditanya adalah strukturnya, yang menjelaskan apa paragraf 1 itu. Nah, sudah jelas kan? Sama. Ya. Bukan, no. Coba pay attention, perhatikan. Bagian A yang ditanya itu adalah struktur teksnya. Pada paragraf 1 itu dia menjelaskan tentang apa? Apakah orientation, apakah events, atau reorientation. Itu loh. Jadi tinggal tulis begitu. Jangan kamu tulis yang lain, ya. Tadi kan sudah ada di modul itu kan. Nah, ada 3 ini kan. Yang pertama adalah orientation. Kemudian selanjutnya adalah events. Kemudian yang ketiga adalah reorientation. Nah, sekarang maksud ibu itu paragraf 1 itu menceritakan yang mana ya? Ini yang kami ini, gitu, ya. Yang mana dia termasuk ke bagian mana?
Aneh. Nah, oh, paragraf 1 masuk ke reverse. Paragraf 2 masuk ke mana? Oke. Nah, ini baru menulis 3 kalimat yang past tense. Tulis yang mana saja. Baru yang lainnya itu mencari. Ya, yang lainnya itu mencari. Ini diganti. Paragraf 1 yang mana? Yang mana? Bagian orientation, kiri orientation. Ada 3 bagian nih. Ini conjunction-nya, kata kunjungnya. Itu satu cerita, ya. Satu cerita, tidak bukan cerita yang berbeda-beda. Nah, itu ditulis kalimatnya. Ini yang conjunctions of time, kata hubung yang menyatakan waktu dia. Nah, itu loh, menyatakan waktu. Verse, ada di sini. Nah, time connectors. Nah, seperti first, nama selanjutnya, setelah itu, finally, akhirnya. Coba perhatikan, jangan bingung kalau ada conjunction of time. Ya, conjunction of time. Ini sama saja dengan time connectors, ya. Nah, sama ini. Kata hubung yang menyatakan urutan waktu. Sama ya, jadi jangan bingung kalau ada conjunction short times atau time connectors itu sama saja. Debat? Nomor berapa ini? Easy loh itu loh. E-nya yang benar dia nulis E. Kalau E itu panjang sedikit ininya. Ya, apa namanya, ekornya ya, bukan ekor, apa sih namanya, itunya dipanjangkan sedikit biar jelas sampai saat kamu nomor berapa ini? Nomor 3. Nah, ini keterangan waktu, keterangan waktu itu time connectors. Keterangan waktu kayak mana? Pagi hari, minggu lalu, last year, last week, this morning, ya, in the afternoon, misalnya gitu, yang menyatakan waktu kejadian. Ya, boleh. Next, apalagi, cari lagi, ada nggak yang menyatakan waktu? Semisal, misal ya, if you only get 2 answers, kalau kalian misalnya sudah cari-cari udah ketemu, misalnya, ya. Nah, silakan tulis aja 2 itu saja, ya. Nah, kalau ketemu 3 atau 5 mau tulis semua boleh, ya, boleh saja. Itu minimum yang ibu minta, minimum. Ini huruf apa ini? What is it? No, I mean this one. V nggak begitu. V, ya, equals between the right side and the left side itu setara, balance. Bukan yang sebelah sini panjang sedikit, ya. Di benar tulisannya.
Kalau tidak ngerti, tanya ya. Jangan diam saja. If you are still confused, just ask me. Tanya saja. Nanti diam-diam malah jawabannya salah, ya. Tidak sesuai dengan instruksi soal. Ini keterangan waktu. Tadi sudah dikasih contoh kan keterangan waktu. Mana dia contohnya? Keterangan waktu ini. Last weekend, sampai yesterday. Kita tengok di ceritanya. Ini sudah. Ini connectorsnya. Tengok di sini tadi. Iya, tapi tidak di sini yang dipakai yang mana. Ini contoh. Nah, kamu lihat di sini yang dipakai yang mana. Jadi bukan contoh yang ditulis, tapi yang dipakai yang mana. Ya. Ini tulis 3 kali past tense. Ini A atau E. Nah, are you sure? Iya. Coba tengok pakai A atau pakai E tulisannya. Ya, hati-hati, campur karena nanti artinya lain ya. Salah satu huruf in English ya kan, it might be wrong meaning, bisa menjadi arti yang lain. Ya. Wait. Ini masih ada sekarang aku bukan mereka. Tidak. Ini menyatakan waktu. Masa kita di sini. Nah, ini kalimatnya. Sudah kalimat. Ini sudah tadi verbsnya, kerja aksinya. Sekarang yang dipakai ini. Kata kerjanya saja, kalimatnya. Kata kerjanya saja. Only the verbs. Oke, 5 minutes more, 5 menit lagi ya. Esa, dulu. Rama gimana Rama? Ini kata keterangan waktu Rama. Keterangan waktu yang mana tadi bilang minggu lalu, kemarin, tahun lalu, last year. Apa itu jawabannya? Seperti this one. It's not a part of income tax ini, bukan bagian dari income tax ini. Itu yang dicatat. Orientation, events, pre-orientation. Nah, definition. Salah ya, begitu ya, ya. Sebenarnya ini keterangan waktu sih. Harusnya ini kan jadi satu kalimat, tapi nggak apa-apa ya. Itu sebagai contoh. 5 menit lagi ya. More, 3 menit lagi. Don't forget to write down your name ya, tulis namanya.
ya. Nanti ibu mau periksa tidak ada namanya, nggak tahu nanti. If you have finished, kalau sudah selesai boleh kumpulkan sama ibu. One minute more, 1 menit lagi. But do it by yourself. Kerjakan sendiri. Oke, finish ya. Nah, because time is up. Please, whatever the result, apapun hasilnya, please submit it to me. Silakan dikumpulkan. Ditulis nama ya, Nak, ya. Write the your name ya. Gak apa-apa ya, kamu dapat berapapun. Kalau memang itu resultnya, ibu menghargai kejujuran. Ya. Dilihat nih namanya di belakang ya. Oke. Nah, oke, ya. Attention please. So later, if I have check your answer in this worksheet, kalau sudah ibu cek, nanti worksheetnya ibu akan kembalikan ke kalian. And at home please do the conclusion. Nanti di rumah silakan kalian kerjakan kesimpulan dari pembelajaran tentang tax recount kita hari ini. Paham ya? Paham? Ya, jadi ini nanti dikerjakan di rumah. Ini membuat kesimpulan terhadap pembelajaran kita hari ini. Paham ya? Okay, so for the last activity, I would like to give you a game. Ibu akan memberikan kalian game sederhana. So I would like to divide you into 4 groups, ya, karena sudah terlanjur kita bikin 4 kelompok dan ternyata Galang tidak hadir, but it's okay. Ilyas, I believe that you can do it by yourself, ya. Ibu percaya Ilyas bisa mengerjakannya sendiri, ya kan? Nah, yang lain boleh mengerjakannya secara berpasangan. Citra dengan Rima, kemudian Akbar and Prama, kemudian Dion and Faisal, and I'm sorry Ilyas, so you have to do by yourself, ya, but it's okay, okay? So what you are going to do is, ya, kalian sudah ada kelompok pertama Ilyas, kedua Dion, the third one is Akbar dan Prama, kemudian kalian the fourth, yang keempat, oke ya? Jadi paham? Kalian akan menempelkan kalimatnya di
Ilyas here, Dion and Faisal here, kemudian Akbar di sini dan Rima di sini. Paham ya? Yang bertugas menempelkan hanya satu orang. Yang bertugas menempelkan hanya satu orang. Tugasnya, please arrange. Silakan kalian susun these jumble sentences. Ini ada beberapa kalimat acak. Kalian susun menjadi satu cerita ringkas yang runtut dan benar. Oke, paham ya? Nah, jadi menyusunnya boleh tudingan berdua dengan teman, tetapi yang maju menempel hanya satu orang. Ibu hanya memberikan waktu 5 menit. Paham ya? Oke, paham? Tidak boleh dipegang terlebih dahulu, ya. Please do not touch. Oke, if I say 1, 2, 3 go, baru kalian boleh mulai, ya. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3 go. Silakan, ya. Silakan kalian tulis isi, kemudian kalian tempelkan. Di belakang kalimat itu, ibu sudah kasih double tick, ya. Ibu sudah kasih double tick. Jadi tinggal kupas aja double ticknya, tinggal tempel. Paham ya? Nah. Ayo, susun. Gak apa-apa ya, ayo berusaha sendiri. Yuk, yang ketemu pertama langsung segera ditempel yuk. Kalau kalian lama nyusunnya, lama nempelnya nanti lama juga waktunya. Oke, susun. Which one is the first sentence? Yang mana yang pertama, yang mana yang kedua? Kalau udah ketemu langsung tempel ya. Jangan nunggu yang lain. Kalau sudah ketemu langsung ditempelkan. Yang mana? Yang pertama. Ayo cepat buruan. Yang mana yang pertama kira-kira tempel? Kira-kira yang mana? Tidak ada satupun yang mau menempelkan. Cepat, Citra. Time is yours ya. Waktu berjalan terus ya. Waktu berjalan terus, semakin lama berpikir dan menempel, maka kalian bisa kalah nanti ya. Mana yang pertama? Tempel aja, tidak apa-apa. Tempel saja kira-kira. Ya. Ayo Pak, belum ada yang mau ditempel Pak. Oke, terus lanjut ya, terus sampai ke bawah ya. Terus ke bawah. Ayo ya, gimana ya? Gampang itu yang pertama. Tengok cerita tadi yang pertama itu pasti nyeritain apa jadinya, ya kan? Kalau ingat, kalau pertama-tama cerita itu pasti dia menceritakan apa? Itu udah detik di kupas aja ininya, dikupasin aja itunya, langsung ditempel. Yes. 5 menit loh waktunya. Kasihan Ilyas ya. Ilyas has no friends ya. Ditempel ya di persegi panjang masing-masing kelompok. Terus setelah itu apa lagi? Apa yang pertama kira-kira? Lanjut? Gak apa-apa ya, yakin aja. Waktu sudah berjalan. Iya, waktu sudah berjalan 1 menit. Iya, Citra sudah mendapatkan 2 kalimat. Yang cepat belum tentu benar ya. Nah, yang cepat belum tentu benar. Yang lambat belum tentu salah. Ya, Ilyas berpikir sendiri. Apa-apa ya Yas ya.
karena temennya gak ada. Hitung-hitung mengasah otak. Ayo, waktu terus berjalan. Ini sudah menit ketiga. Nah, ya cepat. Ini si Akbar belum ada nempel nih kayaknya nih, Bang. Minggu. Ayo yang pertama, terserah, bebas kalian berjuang melawan waktu nih, sambil berpikir sambil melawan waktu. Nah, bertarung dengan waktu. Ayo. Nah, ini yang mana? Ya. Itu sama ya. Emang kamu belum ada sama sekali. Masa nggak bisa nyopot? Ini ayo terus. Sampahnya jangan dibuang sembarangan. Ya terus cepat. Ayo mana lagi? Mana lagi? Come on. Oke. Citra sudah yang ketiga ini, ayo. Yang lain gimana? Lanjut ya. Setelah itu apa lagi? Ingat-ingat dulu kalimatnya supaya mudah mencari kalimat selanjutnya. Oke. Jangan rundingan di depan. Discussnya sama partnersnya saja. Terus, kemana? Ilyas. Sudah datang, ngapain lagi kira-kira? Sudah nyampe tuh, belumnya ngapain lagi? Lagi terus. Ayo. Waktunya itu sudah menit ke 4 loh, ayo. Ayo Bar, mana lagi Bar? Stop. Ayo buruan, waktunya semakin lama semakin ini nih, berjalan nih. Terus. Kita lihat. Oke. Ya terus, lihat lanjut. Kita lanjutkan. Apakah yang sudah kalian susun akan menjadi sebuah cerita yang runtut, yang chronologically arranged? Terus ya lanjut ya, tinggal sedikit lagi kelompok dia ya, dan dia sudah mengumpulkan 5 buah kalimat, sementara Ilyas masih 2 sentences. Kau udah nempel loh, gimana mau nukernya? Gak apa-apa, selipin aja di tengahnya kalau bisa. Kamu selipin aja di tengahnya itu kan masih ada space kan? Oke. Terus ya, Dion lanjut ya. Ini Dion yang kelompok Dion bisa yang pertama kali selesai ini. Sudah? Oke. Ayo cepat, waktunya sudah mau habis ini. Oke, 3 menit lagi, ayo buruan. Oke. Ayo ya, cepat. Waktunya udah mau habis, 3 menit lagi.
mulai penuh kelompoknya. Pak Adion sudah selesai? Belum ya? Sudah, oke, sudah. Lanjut. Mana lagi? Oke. Ayo cepet ya. Sudah apa itu kelihatan? Tempel aja. Kamu yang di mana ya? Oh ya, tempel sebelah sini. Nah, gitu. Nah, lanjut. Cepat ya. Waktunya, ayo terus ayo. Waktunya semakin apa namanya? Semakin lama semakin mau habis nih waktunya ya. Sudah? Ayo. Yang belum siapa lagi nih? Sudah apa sudah? Sudah, oke. Ilya sama ini tinggal ya Citra ya. Iya, ayo. Iya, boleh silakan. Ayo ya, semangat ya. Muka. Oke. Terus. Ya, masih ada 1, 2, 3, masih ada berapa lagi? 3. Yang mana lagi? Apa? Ya. Iya, sebulan. Ini udah. Ini. Maksa ibunya bantuin ya. Ibunya jadi partnernya Ilyas nih. Oke, sudah? Oke, once more. Oke, finish ya. Nah, oke ya. So please give applause to us ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Nah, kita lihat jawaban yang benarnya ya. Yang pertama, last school holiday, my family and I went to Taman Rimba Zoo at Jambi City. Ini benar, salah, benar. Jadi udah kalau salah itu udah didis ya. Nah, oke sekarang kita lanjutkan yang kedua. We went there by car. Kami pergi ke sana dengan menggunakan mobil. Kita lihat mana yang benar. Ternyata jelas benar, ini udah salah. Kemudian ini sudah salah, ini salah. Dan ternyata Ilyas yang benar sendiri ya. Nah, kita lanjutkan lagi. When we arrived there, ketika kami sampai sana, kami memarkir mobil dan langsung berjalan menuju tempat tiket. Oke, benar. Kemudian setelah dapat tiket, kami masuk ke kebun binatang dan melihat hewan-hewan di sana. Oke, saya suka melihat ular dan lain-lain. Kemudian ibu saya, mulai dari sini ya, kamu salah arusnya. After having lunch, ini ya. Nah, ini ada di tengah sini. Kamu kelewatan satu kalimat, but it's okay ya. Tidak apa-apa karena Ilyas kerja sendiri. Ibu belum. Jadi for the winner today is Ilyas. Saya beri tepuk tangan kepada Ilyas. Hanya missing satu saja kalimat tadi ya. Oke, nah. Oke, so now we come to the end of this activities ya. Ibu bertanya, so how do you feel today? Gimana perasaannya hari ini belajar bersama Ibu? Are you happy or not? Happy. Okay, thank you ya. So what do you learn today? Apa yang kita pelajari hari ini? Recount text ya. Apa yang kita pelajari tentang recount text? Generic structure-nya, kemudian language features-nya, dan apa lagi? Apa lagi? Definition-nya ya. Oke, jadi Ibu harap kalian bisa mempelajarinya lagi, diulang-ulang di rumah. Nanti setelah Ibu koreksi silahkan nanti dikerjakan conclusion-nya di rumah sebagai PR atau homework. Oke. For next meeting, untuk pertemuan selanjutnya, we are going to learn about simple past tense. Kita akan belajar tentang simple past tense. Salah satu language feature yang ada di recount
recount text. Jadi tujuannya supaya besok kita bisa membuat recount text sendiri, personal recount text sendiri. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Oke, ya, before we close the lesson today, mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Oke, I think that's all for today. Thank you for all of your attention. Terima kasih atas perhatiannya, anak-anak ibu, ya. Ilyas, kita pimpin berdoa dulu sebelum menutup pembelajaran. Ya, ulang tadi seperti yang tadi. It's still morning, ya. Ini masih pagi karena di bawah jam 12 dalam bahasa Inggris. Oke. Attention please. Read to the teacher. Good morning. Last Friday. Finish. Okay, ya. I think that's all for today. See you in the next meeting. I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye-bye ya.